Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus Yesus, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, tanggal 15 Desember 2025, tertulis dalam kitab Ibrani, pasal 13 ayat yang ke-7. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ingot hamu ma akka na manguluhon hamu, napabuahon hata ni debata tu hamu, ujung ni pardalan nasida maberek kamu, jalatiru hamu ma haporseaon nasida." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan penulisan kitab Ibrani adalah untuk meneguhkan iman orang percaya kepada Yesus Kristus. Orang percaya pada saat itu menghadapi penganiayaan sehingga cenderung meninggalkan imannya. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mengarahkan orang-orang yang dianiaya karena iman untuk melihat para pemimpin-pemimpin rohani mereka. Kematian dalam mempertahankan iman atau martir para pemimpin rohani menunjukkan kemenangan. Memang banyak orang yang mati dalam mempertahankan imannya dengan cara mengenaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mengingat kesetiaan mereka dalam memberitakan Injil. Firman Tuhan yang mereka beritakan berbuah dalam hidup mereka, bukan hanya pikiran, tetapi sikap hidup mereka juga patut menjadi perhatian. Ajakan untuk mengingat, melihat, dan mencontoh kehidupan mereka bukan sekedar untuk mengenang, tetapi untuk melihat pesan keteladanan iman mereka. Ini juga merupakan pengingat bahwa para pemimpin ini bertanggung jawab kepada Tuhan atas pelayanan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, teladan yang sempurna adalah Yesus Kristus. Keteladanan kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus terbukti sampai akhir hidupnya. Kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mampu membuktikan integritas dan loyalitas dalam iman kepada Yesus sampai akhir hidup. Kita terpanggil untuk menjadi tokoh teladan iman kepada generasi berikut, untuk menginspirasi, memberi motivasi, dan menggerakkan mereka untuk mengikuti jejak Yesus. Kita adalah pribadi yang rapuh, tetapi jika kita percaya pada kuasa Tuhan, kita akan dimampukan untuk setia sampai pada akhirnya. Kita dipanggil untuk setia dalam setiap perkara dan mengerjakan setiap tanggung jawab iman tanpa rasa takut terhadap ancaman penganiayaan.
Yesus telah menghadapi penganiayaan dengan kematiannya di salib dengan penuh ketaatan. Hanya dengan itulah kita menemukan kemuliaan bersama dengan Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, gerakkanlah hati kami untuk tetap setia. Jadikanlah ketaatan iman kami menjadi teladan bagi generasi yang akan datang. Sekalipun kami rapuh, kami percaya Tuhan menguatkan dan memampukan kami untuk menghadapi segala perkara dengan pengharapan. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami untuk tetap berbuat yang terbaik dalam kesempatan hidup ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.